Selamat siang, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukmi Tumi Pengata SH.MH. Saya akan menyampaikan tugas pertemuan kelima tanggal 8 Juni 2024 sesi kedua tentang paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja. Sebagai pendahuluan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha, antar buruh dan pekerjanya berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hubungan, saya ulangi, bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Sebagai contoh adalah kasus PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, PHK ini merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat dihindari dan ditakuti oleh beberapa pegawai maupun karyawan yang masih aktif bekerja karena dapat memutus perekonomian mereka masing-masing. Perselisihan hubungan kerja tersebut terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial atau Pengadilan PHI. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Sebelumnya harus mencapai beberapa tahap atau tingkatan pengadilan hubungan industrial yang antara lain memenuhi tahap berupa tahap-tahap awal atau alternatif yang terdiri dari lembaga bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Lembaga bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Sedangkan mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja maupun serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang netral. Sedangkan konsiliasi adalah masyarakat yang telah berpengalaman di bidang hubungan kerja dan menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan konsiliasi dan anjuran tertulis kepada pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Arbitrase sendiri adalah penyelesaian perselisihan oleh seorang atau 3 orang arbiter yang atas kesepakatan para pihak yang berselisih diminta untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja. Tambahan satu lagi yaitu lembaga tripartit yang merupakan perundingan antara pekerja, serikat pekerja dengan pengusaha yang difasilitasi oleh mediator atau konsilator atau arbiter sebagai tindak lanjut dari gagalnya perundingan bipartit. Nah, saya langsung aja mengenai tahapan persidangan gugatan perselisihan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Dimulai dari pengajuan gugatan, antara lain harus dilampiri tentang risalah atau maksud-maksud yang terkandung dalam penyelesaian mediasi atau konsiliasi di Dinas Tenaga Kerja
dalam kurung tripartit. Dan kemudian bila tidak dilampirkan, maka gugatan tersebut akan dikembalikan oleh majelis hakim. Lalu pihak yang mengajukan gugatan dapat secara sendiri langsung atau memberikan kuasa kepada advokat dan paralegal kepada serikat buruh. Mengenai domisili hukum pekerja, bahwa gugatan PHK diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tentang buruh, pekerja, eh, dan karyawan yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pasal 81 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian ada batas waktu atau kadaluarsa gugatan PHK, yaitu 1 tahun sejak diterimanya atau disampaikan atau diberitahukan tentang keputusan PHK dari pihak pengusaha. Selanjutnya ada pengembalian dan penyempurnaan gugatan, yaitu hakim memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, maka hakim akan meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya kembali. Lalu ada asas pengadilan dalam membantu mencari keadilan berdasarkan pasal 5 ayat berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan secara kolektif, tentang gugatan yang melebihi satu orang dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian gugatan secara kolektif, yaitu gugatan yang diajukan lebih dari satu penggugat sebagai pihak yang berhak menuntut atas kerugian yang dideritanya yang mempunyai kepentingan langsung mengenai pokok perkara yang digugat. Kemudian ada pencabutan gugatan berupa penggugat dapat mencabut gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban. Dan jika tergugat sudah memberikan jawaban, maka harus disetujui oleh tergugat. Mengenai pemeriksaan acara biasa, tahap-tahapnya yaitu satu, pemanggilan para pihak yang bersangkutan. Kemudian bila ada gugatan gugur, maka penggugat atau kuasa dipanggil secara sah sampai 3 kali sidang, tapi tidak datang, itu ada gugatan gugur. Lalu ada jawaban tergugat dan gugat rekonveksi. Ditambah lagi ada putusan sela, kemudian ada penyampaian biaya perkara, lalu ada persidangan terbuka untuk umum, ditambah ada replik dan duplik, lalu ada pembuktian berupa surat saksi dan ahli. Ditambah lagi ada putusan dari majelis hakim yang wajib putus maksimal 50 hari terhitung sidang pertama atau vide pasal 103 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meski putusannya diajukan perlawanan atau kasasi berdasarkan putusan it for Kemudian ada pemeriksaan acara cepat. Nah, ini baru dapat dilaksanakan apabila terdapat kepentingan dari para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan para pemohon, dan para pihak atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Kemudian kepentingan mendesak seperti adanya sengketa PHK atau tertundanya pembayaran upah atau jaminan kelangsungan usaha pengusaha, lalu tenggang waktu tersebut untuk memberikan jawaban dan pembuktian harus tidak melebihi 14 hari kerja.
Lanjut, bahwa prosedur penyelesaian hubungan industrial juga redaksinya selengkapnya dikutip, yaitu adanya perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, kemudian perselisihan keputusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja maupun serikat buruh yang hanya dalam satu perusahaan. Nah, tadi tahapannya juga hampir sama, yaitu melalui lembaga industrial, melalui pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri, dengan cara pengajuan gugatan, lalu proses pemeriksaan. Mungkin itu aja saya sampaikan. Demikian, terima kasih.